Pak Ainun, mungkin kita minum kopi dulu. Nah, silakan. Oke. Mau habis nih Pak. Sobat Trending Topik, kita masih dengan Pak Yusman, ya, pematung terkenal di Indonesia. Kita sekarang saat ini berada di studio beliau. Tadi beliau sudah menceritakan tentang perjalanan karir beliau mendapatkan proyek mengerjakan monumen Mandala. Apa Pak Yusman? Mandala Pembebasan Irian Barat. Nah, mungkin untuk sesi ini bisa diceritakan Pak Yusman, cerita bagaimana bisa masuk istana nih, karena ternyata banyak karya-karya Pak Yusman yang masuk istana, diresmikan oleh Presiden dari Pak Harto sampai Pak Jokowi. Monggo Pak Yusman. Ya, inilah sebetulnya awal mula. Awal mula itu sebetulnya saya masuknya dari ujung pandang. Mungkin saya kalau masuk dari Jakarta ceritanya akan berbeda. Saya tidak mau dibilangkan bersaing dengan senior nanti, karena itu akan ada ujungnya sawah dan ladang. Ini sawah siapa, digarap siapa, saya tidak mau. Dan saya bersyukur ketika saya ditunjuk untuk pembebasan Irian Barat ujung pandang itu dan selesai. Dan pada saat itu kalau diresmikan oleh Presiden itu prestasi yang sangat luar biasa. Berarti saya sudah teruji. Nah ini, ujian ini ternyata diuji lagi ketika Kasdam sana jadi Pangdam di Siliwangi. Saya dipanggil lagi. Saya panggil lagi, Pak Yusman, saya sekarang sudah Pangdam. Nah, baru saya bilang, oh siapa? Apa yang bisa saya bantu? Nah, kan gitu. Pak Yusman sekarang ke Siliwangi sekarang. Saya orang asli Siliwangi, saya ingin merubah Siliwangi. Oh siap. Nah, itulah di situ. Tahun 86, 87 saya di Kodam Siliwangi. Tapi itu tidak kelas Presiden. Tapi saya rasa karyanya mungkin sama besarnya. Itu ternyata di situ saya mempelajari lagi. Siliwangi itu yang selama ini kita belajar itu adalah raja mereka. Jadi Prabu Siliwangi yang jadi harimau. Nah itu. Sebetulnya tentara itu adalah prajurit yang mengiringi raja. Kalau saya artikan secara pribadi. Nah itu setiap ketika di depan Kodam, terus di Karawang itu Pak Panglima ini ternyata mengingat sejarah yang sangat luar biasa. Karena ketika terjadi peristiwa di Karawang yang banjir darah, 442 korban sampai sungai itu banjir darah, itu ada mbahnya beliau di situ. Nah Panglima ini Pak Tayo Termadi ini, sesok nek kue jadi wong, dia jadi orang, tolong ingat ini mbah-mbahmu yang dibantai Belanda. Nah itulah dia memanggil saya. Itu tak abadikan di situ, itu di Rawamerta itu di Karawang. Yang terakhir kita pernah dengar itu juga Belanda juga sempat ganti ikut membiayai itu. Dari tahun 97 kita buat itu. Nah di situ nanti kita akan garap Rengas Dengklok, tapi ternyata Rengas Dengklok tidak jadi. Nah dari situ sampai saya bergeler, Pak Panglima mau jadi gubernur, belum jadi karena Pak Nuriana masih berprestasi. Nah, akhirnya saya pulang lagi, kita menggarap yang makam Bung Hatta. Oke Pak Yusman, terima kasih tadi sudah dijelaskan banyak hal, mulai dari monumen Mandala Pembebasan Irian Barat, terus ke Siliwangi. Nah ini Sobat Trending Topik penasaran nih Pak Yusman, ceritanya bisa masuk kalangan istana nih, artinya banyak karya-karya Pak Yusman yang diresmikan, mendapat apresiasi dari Presiden. Monggo Pak Yusman. Ya, begini. Sebetulnya kalau kita sebagai seniman, satu profesi sebetulnya yang luar biasa. Jadi karya kita itulah yang membawa kita ke mana-mana sebetulnya. Jadi bukan kita ngobrol kemana-mana, tapi karya nggak ada. Ini banyak. Ada juga mungkin. Kalau saya mungkin sebagai konstruksinya itu perlu ada penyambung lidahnya. Tapi kalau seniman tidak bisa. Seniman itu saya pernah dinasihati di Mabes. Kalau sampean ketuanya, kalau sampean pimpinannya, kalau sampean bodoh ya bodoh semua. Ini dari versi. Jadi untuk menjadikan saya bisa ke Mabes, saya harus punya keahlian. Kalau saya tidak punya keahlian, saya juga tidak akan dipakai. Itu yang kedua. Terus kalau saya tidak punya karya yang bagus juga, mereka tidak akan percaya. Karena berbeda. Di TNI misalnya,
Yang membuat ini siapa? Terus karyanya di mana? Terus apa saja yang sudah bikin? Saya sudah punya. Beliau bertanya, Yusman ikut Jogja Kembali? Saya ikut Jogja Kembali. Yusman ikut Lubang Buaya? Saya ikut Lubang Buaya. Monumen Mandala? Saya ikut. Mandala kan ada lagi di Jakarta, museum. Saya ikut. Mana karyanya? Ini karyanya. Ini nyata. Ada juga karya orang, itu tidak boleh. Nah, karena itu karya saya pernah ditungguin sama jenderalnya membuat wajah tokoh. Dibuktikan benar nggak? Saya buktikan. Bu Mutia juga pernah menungguin saya. Itu tahun 2002 di Ketanggungan. Ketika saya membuat perjalanan Bung Hatta yang ada di makam beliau. Pak Yusman, ini kok ibu saya kok kayak sinden. Nah gitu. Oh ya Bu, ini baru proses. Nah, jadi kadang-kadang di dalam pembuatan ini kita banyak serangan. Tapi semuanya itu dengan proses yang seperti ini saya bisa menerangkan. Karena pembuatan relief patung itu ada pembuatan rangka, ada pembuatan global, ada yang finishing. Nah, itu di situ. Finishing ini sebetulnya yang mahal. Kadang-kadang kita terlupakan. Udah jadi baru bagaimana cara finishingnya. Itu sama di patung juga seperti itu. Nah, sesudah Mandala saya ke Siliwangi dan terakhir 2008 itu saya sedang menggarap Trikora di Mabes. Di Mabes itu saya sedang menggarap Trikora di Wikora itu. Ini udah hampir separuh jalan. Terus sebelumnya itu Museum Jenderal Besar A. Nasution di Jalan Tengku Umar. Nah, tiba-tiba yang ketiga Kasum waktu itu Aster itu bintang 2 dari Mabes datang ke rumah karena ada perintah Panglima. Saya harus menyelesaikan yang Pacitan. Karena di Pacitan kan dengan Pak SBY waktu itu. Dekat dengan Pak SBY. Sebetulnya monumen itu bukan monumen Pak SBY. Karena ada dua opsi kita dilempar waktu itu. Monumen Pak Harto sama monumen Sudirman. Jadi akhirnya diputuskan monumen Sudirman yang kita dahulukan. Nah itulah relief terpanjang saya di Indonesia yang mengeluarkan muri. Berapa meter itu Pak? Hampir 338 meter perunggu. Nah, di situ rekor muri yang pertama. Terus yang kedua nanti saya masih di Mabes, masih di Trikora, saya sedang menyelesaikan ini. Ini tahun yang sangat luar biasa. 3 proyek saya selesaikan dalam 1 tahun. Tahun 2008, 2009, 2010 itu selesai sampai segitu. Nah itu di saat itu kita tidak bisa nolak. Saya bagaimana menolak? Saya di Pusjarah, Pak Yusman, ini perintah Panglima, ini untuk Presiden. Gimana? Proses sedang bekerja. Ini otak kita dianu lagi. Untuk ukuran saya 3 proyek dalam 1 tahun itu kan luar biasa. Akhirnya saya muter otak, muter gini-gini. Udah rapatkan ini kasih koordinator, kasih tim pembersih. Pokoknya semua harus jalan. Ini perintah. Itu pun ketika di Pacitan itu dana pun belum ada saya garap. Karena itu apalagi yang namanya perintah dari Panglima itu tidak bisa ditolak. Saya berharap Pak Yusman ini karena Presiden harus dilaksanakan. Oh siap, gitu aja. Adanya cuma siap dan siap, nggak ada lah yang gitu. Karena kepercayaan Pak iya. Sekali menolak. Iya, selesai kita. Dan alhamdulillah ketika itu diresmikan oleh Pak SBY menyampaikan monumen terbesar selama ini. Karena tempatnya lapangan bola, kalau siapa yang pernah ke sana. Tapi monumennya bukan saya yang bikin, itu udah Pak Sabtoto tahun 93. Nah, sekitar itu diresmikan, terus Trikora diresmikan, Museum Jenderal Besar diresmikan. Nah, cuman problem lain nanti tak perlu saya sampaikan sini. Banyak sekali problem di situ, tapi alhamdulillah bisa saya atasi. Itulah yang jangan dikira mungkin wah Yusman monumen bukan seperti itu. Nah, terakhir di Mabes saya dituntut membuat ketika Panglimanya Bapak Suhartono tahun 2013-2014. Beliau ada masukan mungkin monumen gini di Amerika yang mayat di belakang. Kita berpikir lagi, saya dipanggil ke Mabes. Jangan, ini kita juga punya.
ketika kita membebaskan Irian di sore hari, darat, laut, udara, polisi itu menancapkan bendera di sore hari. Nah, itulah monumen Trikora. Itu ada anunya di sini. Aduh, ada nomornya. Kita usulkan ke Panglima. Kita usulkan pagi ke Panglima. Panglima bilang apa? Besok pagi hadapkan saya di sana. Itu luar biasa. Gimana saya? Saya pulang dari Mabes langsung ke Pusjara, masuk kamar, mencoret-coret itu, tidak tidur sampai pagi, jam 11 itu ke Panglima. Tidak tidur. Tapi jadi. Itu yang ini kita kembali. Sekatnya ya. Iya, sekat jadi. Udah ini saja. Nah, ini yang kita senang. Jadi kalau saya tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan sekat begini, tidak akan jadi Trikora itu. Jadi ketika ada Mabes pesen itu yang desain Bapak ya? Saya. Menerjemahkan dari perintah ya. Seperti apa bentuknya ya, ya Bapak ya? Ya. Jadi sebetulnya kita ini membuat monumen seperti di Trikora itu lambangnya apa? Tentara itu kan helm. Ya. Nanti lihat scan saya itu setengah helm, pasti setengah lingkaran ini. Di tengahnya ini juga museum terbesar itu di setengah helm. Trikora juga begitu. Jadi semuanya ada di Mabes, hampir semua separuh helm. Karena ada lambang di situ, itu satu kebanggaan untuk TNI. Dan itu lambang itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Nah itu. Kalau tentang terakhir yang diresmikan Presiden sekarang Pak Jokowi, apa yang diingatkan tadi disebut ada 6 ya kalau masalah yang diresmikan. Kalau monumen itu, kalau monumen saya yang diresmikan di Entikong itu Garuda. Yang terakhir kalau tidak salah ini dari Sabang itu monumen saya Pak Muldoko tahun 2015 ditutup dengan monumen Pak Jokowi Soekarno tinggi 5 meter. Tapi ini akan presiden yang meresmikan. Mungkin kita belum dikasih tahu karena kesibukan itu. Cuman kalau yang sudah berlalu itu ada 5, yang 5 ini sudah diresmikan oleh Pak Jokowi di perbatasan. Itu monumen-monumen saya. Tadi disebut penghargaan rekor muri baru 1 yang ya. Satunya kalau nggak salah 2 ya penghargaan rekor. 3. Yang kedua itu Museum NKRI ini. Nah ini kita menggambar ini dari nol. Jadi saya bukan hanya membuat satu patung-patung seperti ini aja, tapi saya membuat dari bentuknya dari dasar, kita kasih gambar ke arsitek. Di sini monumen saya, di sini relief, itu semua dari kita, dari saya. Jadi tidak hanya sekedar bikin patung. Oh enggak. Ada gambar bikin patung, ya. Tapi mulai dari nol ya Pak ya. Dari nol mulai pematokan berapa lebarnya kita gambar dulu, kita skala karena patungnya berapa tinggi. Karena patung ini tingginya 13 meter dari dasar. Patungnya sendiri 4 meter, itu kan ada pondasi, ada relief. Nah jadi ada 12 meter, Trikora saya udah segitu. Itu dari nol kita buat. Ini terbesar pada museum berkelompok, ini muri yang kedua. Terus muri, kalau muri yang ketiga kita bicara muri, ketika saya pameran di alun-alun. Itu pameran besar, seni patung seluruh Indonesia. Tapi pribadi, bukan untuk itu. Pameran tunggal. Pameran tunggal. Itu pertama kali saya pameran retrospektif, karena terlalu banyak, terlalu sering teman-teman dari patung, Yusman itu pematung apa pengusaha. Ini hebat kan? Pameran tunggalnya udah puluhan kali ya Pak ya? Kalau pameran, betul kalau saya ngomongnya itu nanti tidak menyinggung, saya tidak mau menyinggung orang. Bagaimanapun hebatnya kamu, paling tinggi kamu rektor yang resmikan. Kalau saya kan presiden. Itu saya tidak pernah omongkan. Dan kembali ke sini. Ini sebetulnya kita rancang dengan ketika itu Bu Wamen, Profesor Bindu Nuryanti. Ini sebetulnya kita rancang presiden dan wakil presiden dan prestasinya. Ini hampir saya tidak menggarap ini. Saya tidak tahu prosesnya bagaimana. Nah, ini sudah dirapatkan dan mungkin kita tidak tahu rezeki dari mana. Tiba-tiba mungkin saya dipanggil ke situ. Pak Yusman, bagaimana dengan ini? Pertama, arsitek itu bilang, ini monumen Pak Yusman, tingginya 1,1, nanti ditambah 10 cm. Ini bukan realis namanya dalam hati saya. Pak, ini bukan realis, namanya itu apa adanya. Dan untuk ruangan sebesar ini dari jarak pandang 20 meter, kalau 1,1 hilang. Beliau kan namanya mungkin mereka yang duluan mendesain, ya saya diam saja. Tiba-tiba Pak SBY masuk ke dalam bersama Bu Wamen ini tadi.
Pak SBY minta ditambah 80 cm atau 90 cm dari yang kecil. Ini tak terjemahkan kalau 80 cm dan 20 cm, ini sama dengan 1,5 kali manusia. Karena Habibie ini tingginya 160 ditambah separuh 240. Nah itu. Oh itu maksudnya ini 1,5 kali manusia, Bu. Oh ya udah dianu Pak Yusman. Kita usulan, makanya jadinya ini 1,5 kali manusia karena Pak SBY yang paling tinggi di sini. Tingginya beliau itu 177. Pak Habibie yang paling 160. Bu Mega nggak tahu ketinggiannya berapa. Akhirnya karena dia bergandeng sama Gus Dur hampir sama tinggi, kita cari karena Pak Gus Dur ini, Pak Presiden kita ini tinggi 162, berarti Bu Mega sepatunya yang tinggi. Kita tambah mungkin 158 tambah 5 162 juga. Itu caranya mencari. Karena tidak bisa kita memanggil dan tidak bisa mengukur orang presiden. Gitu. Ya, terima kasih Pak Yusman. Ya. Sobat Trending Topic, itu tadi kita ngobrol tentang perjalanan Pak Yusman hingga bisa ke istana, diresmikan oleh Presiden karya-karyanya. Nah, kita akan rehat sebentar. Nanti kita akan kembali lagi, pantengin terus Trending Topic.